Baik, tadi setelah sharing gitu ya, sebentar perkenalan, ternyata dari Bapak Ibu banyak yang kurang tahu tentang metode coaching dalam pembelajaran. Nah, izinkan saya untuk berbagi begitu ya siang hari ini. Seberapapun kita yang ada, kami percaya bahwa saya juga percaya bahwa nantinya akan membantu dari Bapak Ibu guru sekalian untuk um, mengoptimalkan metode belajar mengajar di kelas. Izinkan saya untuk berbagi share screen sih ya. Iya, perkenalkan saya Wiwi Susanti gitu ya. Posisi sekarang mengajar di SMK 9 Malang. Nah, tergabung di MTC ini, Malang Coach Teacher ini, memang ada Malang Community gitu ya, tapi intinya bahwa komunitas ini tempat kita berbagi ilmu begitu untuk sesama guru bisa terus mengupgrade ilmunya supaya terus berkembang begitu. Kenapa Malang? Karena lahir komunitas ini ada di Malang. Nah, ini kalau misalnya mau mengikuti sosial media saya, nomor japri saya boleh silakan. Oke, next. Oke, saya. Ah, sorry. Kenapa muter-muter ya? Oke, ukurannya kurang bentar. Saya, oke. Selanjutnya, nah tadi sama-sama kita belajar apa sih metode coaching itu dalam proses belajar mengajar. Ya, coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan, mendukung dan memberikan jalan secara sinergi sehingga seseorang atau klien itu melakukan action dan mengerahkan sumber daya dan kemampuannya untuk mencapai tujuan. Jadi coaching itu lebih kepada memfasilitasi ya murid-murid begitu ya, karena kita sebagai murid, sebagai guru, kita memfasilitasi anak didik kita supaya dia berkembang dan muncul potensi dirinya. Coaching itu lebih kepada memfasilitasi ya, kakak, bapak, ibu. Jadi bukan memberikan jalan keluar bagi mereka. Nah, makanya sering ada pertanyaan, terus apa bedanya coaching dengan mentoring? Dengan apa namanya ini dengan konsultasi begitu ya. Nah, perbedaan coaching dengan konsultasi, mentoring, konseling dan training. Nah, ada empat hal ini yang membedakan coaching dengan eh, konsultasi begitu. Kalau konsultasi itu merupakan proses memberikan nasihat berdasarkan keahliannya. Contohnya misalnya kalau kita lagi konsultasi masalah hukum, pasti ke ahli hukum begitu ya. Jadi sedangkan mentoring adalah proses memberikan nasihat atau arahan dan sharing berdasarkan pengalaman profesional. Nah, ini lebih kepada misalnya seorang pelatih gitu ya, mementori anak-anak didiknya begitu karena dia sudah profesional di dalamnya. Nah, bedanya dengan konseling apa? Nah, kalau konseling adalah proses mendiagnosa dan menyelesaikan masalah. Nah, seringkali disebut konseli dan konselor begitu ya, sehingga konselor itu memberikan jalan bagi sang konseli untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, training adalah
proses mengajarkan skill baru begitu. Jadi ada 4 perbedaan mendasar antara coaching dan consulting, mentoring, konseling, dan training. Sementara coaching lebih menekankan begitu ya, menggali potensi diri, pengembangan diri, dan tanggung jawab diri, serta aktualisasi diri. Nah, akhirnya ada 3 elemen dasar coaching, yaitu yang pertama adalah tujuan. Apa tujuan yang akan dicapai oleh klien atau murid kita? Nah, seringkali karena rutinitas setiap hari gitu ya, proses belajar mengajar itu menjadi hal yang membosankan karena ya pasti isinya cuman-cuman muridnya mendengarkan, guru memberikan materi tanpa tahu tujuan sebenarnya dari proses belajar mengajar itu. Nah, yang kedua adalah langkah. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan? Nah, ini yang penting. Kadang sebagai guru kita harus terus mencari hal-hal yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan anak didik kita, begitu. Nah, yang ketiga ini adalah sumber daya. Sumber daya ini adalah bekal atau kekuatan yang diperlukan untuk menuju ke tujuan. Jadi, saat proses belajar mengajar itu kira-kira apa tujuan yang akan dicapai. Nah, sumber daya ini semua kekuatan, semua hal yang mendukung ke arah tercapainya tujuan tersebut. Nah, karakteristik coaching itu berbasis kolaborasi. Jadi antara sang coach, pembimbingnya dengan coachinya, dengan yang dibimbing di sini adalah antara guru dan murid. Nah, tujuannya apa? Yaitu yang pertama fokus pada pengalian ide dan solusi dari individu yang dibimbing, bukan memberikan instruksi langsung. Nah, ini seringkali yang mungkin dulu kita lakukan ini ya. Jadi guru itu lebih kepada diktator gitu, memberikan segala sesuatu itu ide apapun itu dari guru, solusi dari guru gitu. Nah, peralihan sekarang dengan generasi yang sekarang itu sangat berbeda. Mungkin dari kakak bapak ibu merasakan ya, ada perbedaan generasi sekarang ini sebelum zaman kita dulu itu pasti ada perbedaan. Nah, coaching ini adalah lebih kepada menggali potensi murid, sang kita sebagai guru itu sebagai fasilitator aja, memfasilitasi murid-murid supaya segala sesuatu itu berasal dari muridnya. Jadi ide, kreativitas itu semuanya dari murid. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru itu bisa menggali itu? Nah, itu yang harus kita sama-sama belajar. Nah, yang kedua dari karakteristik coaching itu adalah mendorong kesadaran diri dan tanggung jawab serta komitmen dari murid-murid kita. Nah, ini mungkin bukan hal yang mudah, saya rasa memang betul, tapi kalau kita melakukannya secara konsisten, itu pasti akan berbeda nanti hasilnya dari apa yang selama ini kita sudah lakukan begitu. Nah, ini tadi perbedaan. Nah, sekarang ke materinya. Apa itu change maker? Apa itu pembawa perubahan begitu ya? Change maker adalah individu yang berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam komunitas mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan menginspirasi orang lain untuk bertindak. Nah, eh, kita berharap bahwa anak-anak didik kita itu nantinya menjadi satu generasi yang membawa perubahan positif. Nah, nanti setelah saya selesai memberikan materi, kita bisa saling berbagi begitu ya, apa yang selama ini kakak, bapak, ibu sudah lakukan di sekolah sehingga mereka itu menjadi individu-individu yang membawa perubahan positif di lingkungannya.
Pertanyaannya, mengapa murid harus aktif? Ya, kalau hari-hari ini kita mengajak murid bukan hanya duduk mendengarkan. Untuk generasi Z, ya, Gen Z ini sangat membosankan kalau misalnya mereka cukup mendengar saja tanpa dikasih kesempatan untuk saling sharing begitu. Nah, kenapa murid mesti aktif? Yang pertama adalah pengembangan keterampilan. Ini menjadi stimulan keterlibatan aktif, membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis seperti berpikir analitis, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, untuk tahun ajaran ini kan kita diajarkan untuk deep learning gitu ya. Nah, mungkin dari metode coaching ini sangat matching gitu ya untuk melakukan pengajaran dengan deep learning. Yang kedua, mengapa murid harus aktif? Karena memberikan rasa tanggung jawab. Jadi siswa yang terlibat di dalam pembelajaran merasa lebih bertanggung jawab begitu terhadap proses belajar mereka. Jadi bukan lagi menjadi totally tanggung jawab guru, tetapi siswa juga dilibatkan begitu untuk bagaimana dia bertumbuh dan berkembang di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri. Ketika siswa berkontribusi, mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki suara di dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas ini adalah ruang kelas di mana mereka boleh berinteraksi dengan guru maupun dengan teman-teman sekelasnya begitu. Nah, strategi yang digunakan dengan teknik coaching ini cuman beberapa ya, kakak bapak ibu yang saya bisa share karena nanti next kita akan sama-sama belajar lagi teknik yang lain. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di mana siswa merasa bebas berbagi pemikiran dan ide mereka. Nah, contoh mulai dengan kegiatan ice breaking mungkin atau latihan mindfulness singkat untuk menciptakan rasa kebersamaan. Nah, ini yang seringkali saya begitu di ruang kelas sebelum mulai proses belajar mengajar. Kenapa kadang ice breaking yang kecil aja itu sangat penting karena untuk membangun situasi belajar mengajar yang lebih santai, lebih rileks begitu ya, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kebanyakan siswa sekarang ini baik itu SMP, SMA atau SMK itu sangat tidak tertarik dengan situasi belajar mengajar itu yang membosankan, begitu ya. Nanti sharing ya kakak bapak ibu bagaimana di ruang kelas. Nah, ini yang saya praktekkan kebetulan di sekolah saya. Mendengarkan aktif dan bertanya, ini penting. Kenapa mendengarkan aktif dan bertanya itu mendorong partisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang pemikiran kritis. Nah, mungkin dari kakak bapak ibu sering apa namanya melihat begitu ya saat kita memberikan materi mungkin anak-anak ada yang main HP begitu ya. Terus pokoknya konsentrasi itu terpecah yang ada yang ngobrol sendiri, ada yang bercerita sendiri ataupun bercanda. Nah, dengan metode coaching mendengarkan aktif dan bertanya itu bisa mengalihkan konsentrasi mereka di dalam mendengarkan materi. Ini yang sudah saya praktekkan dan membuat anak-anak itu konsen terhadap sang pemateri begitu sehingga mereka itu sangat fokus dan benar-benar mendengarkan begitu ya saat kita mengajukan pertanyaan di sela-sela materi membuat mereka terangsang untuk berpikir. Nah, bukankah saat mereka memberikan jawaban dengan pertanyaan yang kita ajukan, itu memotivasi mereka untuk, oh iya, ternyata aku bisa loh. Nah, kita memberikan apresiasi saat mereka menjawab, entah betul entah salah, itu jangan langsung, misalnya kalau ada jawaban yang kurang tepat begitu ya, jangan langsung dijudge, oh enggak, kamu salah. Bukan seperti itu, tapi lebih mengapresiasi mereka. Wah, ternyata jawabanmu luar biasa. Tetapi, gitu ya, kurang tepat kalau di
pertanyaan ini misalnya. Mungkin di pertanyaan yang lain bisa bisa tepat jawabanmu. Jadi tergantung dari cara komunikasi kita terhadap murid. Nah, contohnya saat di ruang kelas begitu, apakah Anda ataukah kamu memahami topik yang saya berikan? Nah, itu merangsang otak anak untuk berpikir lagi apa yang disampaikan tadi oleh guru yang memberikan materi. Atau bagaimana pendapat kamu menerapkan informasi yang Bapak Ibu berikan kepada proyekmu di sekolah. Nah, ini juga membantu anak untuk berpikir lagi bahwa materi yang kita sampaikan relate nggak dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah pendekatan yang dipersonalisasikan. Nah, sesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Jadi kadang kita mempunyai anak-anak didik itu yang unik ya, nggak semuanya sama. Nah, kita harus mempunyai skill untuk bisa memahami karakter masing-masing dari murid kita gitu ya. Karena kita terus berinteraksi sehingga kita nantinya bisa paham. Nah, kita mempunyai teknik khusus untuk bisa memahami apa yang dipahami oleh murid-murid kita. Ini contohnya, gunakan jejak pendapat atau survei untuk mengukur pemahaman siswa dan menyesuaikan kecepatan webinar. Ini kalau misalnya di webinar ya, seperti sekarang. Nah, kalau misalnya di ruang kelas, itu berikan pendapat mereka bahwa bagaimana feedbacknya dari pengajaran itu. Apakah kalian memahami begitu ya? Jadi memberikan umpan balik dan dorongan bagi mereka untuk bagaimana respon mereka terhadap materi yang kita berikan. Nah, yang penting lagi adalah sebagai guru, kita harus tahu soft skill yang anak didik kita punya. Nah, ini kadang mendorong kita untuk menilai anak didik itu bukan hanya, oh, ini anak ini pandai nih dalam menjawab setiap tes atau tugas tertulis, tapi bagaimana dengan soft skillnya yang di kelas misalnya keaktifan anak itu di dalam belajar mengajar begitu ya. Jadi promosikan soft skillnya, dorong partisipasi aktif, diskusi, dan upaya memahami untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Jadi kadang kita memberikan proyek begitu ya, kadang saya kalau di kelas itu membagi mereka dalam beberapa kelompok gitu ya, memberikan isu-isu yang sedang terjadi di sekeliling mereka, bagaimana mereka membuat sebuah proyek begitu untuk bagaimana memberikan solusi terhadap masalah yang sedang ramai misalnya tentang entah itu tentang kehidupan kekristenan, entah itu kasus-kasus yang lagi ramai tentang maraknya bunuh diri di kalangan anak muda dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai guru sangat penting sekali untuk bisa memberikan motivasi terhadap anak-anak supaya uh, teknik mengembangkan diri mereka itu muncul melalui soft skill mereka secara person to person begitu. Nah, bagaimana cara memperdayakan siswa sebagai agen perubahan? Yang pertama di sini adalah identifikasi masalahnya. Libatkan siswa, kembali lagi selalu saya tekankan bahwa selalu melibatkan siswa dalam mengidentifikasi masalah yang mereka pedulikan di komunitas mereka atau di sekeliling mereka. Nah, ini penting sekali karena uh, kita tahu bahwa Gen Z itu minim sekali literasi, gitu ya. Mungkin kakak bapak ibu nanti juga bisa sharing bagaimana pengalamannya menghadapi anak-anak zaman sekarang, begitu. Mereka kurang sekali dalam hal membaca. Mereka lebih sibuk dengan scroll-scroll gadget. Nah, dengan melibatkan anak-anak ini, eh, membantu mereka dalam berliterasi begitu ya. Terus kembangkan solusi, bimbing siswa dalam mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi setiap masalah itu bisa dianalisis. Masing-masing dari siswa boleh menganalisa kira-kira nih
Menurut kamu, begitu ya, kalau contoh di kelas, kalau ada masalah seperti ini, apa pendapatmu? Bagaimana solusi yang kamu bisa pikirkan untuk hal ini? Itu cuma salah satu contoh ya, Kakak Bapak Ibu. Nah, selanjutnya memperdayakan siswa sebagai agen perubahan begitu. Jadi beberapa hal, ambil juga tindakan, dukung siswa dalam mengimplementasikan solusi mereka dan membuat dampak positif. Contoh, sediakan sumber daya dan bimbingan untuk membantu siswa meluncurkan proyek mereka atau gagasan mereka terhubung dengan komunitas. Artinya bahwa misalnya dalam sebuah proyek di kelas begitu ya, dukung siswa ini dalam memberikan atau mengimplikasikan solusi yang mereka punya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu refleksikan, dorong siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Nah, contohnya adalah memfasilitasi sesi debriefing gitu ya, di mana siswa berbagi wawasan mereka, mendiskusikan tentang yang mereka hadapi dan mengidentifikasi pelajaran yang mereka dapat. Itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih Bapak, Ibu, Kakak semua. Semoga apa yang saya bisa sharingkan siang hari ini bisa bermanfaat ya sebelum kita saling sharing, berbagi pengalaman begitu di ruang kelas masing-masing. Terima kasih. Bisa saling sharing. Saya akan tutup dulu PPT-nya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Kak Ardin, boleh sharing, Kak? Selama ini di kelas gimana? Iya, gimana Bu? Bisa sharing, Kak, dari eh, hal yang saya sudah paparkan begitu ya tentang coaching. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Bentar ya Bu. Oke, oke. Jadi gimana tadi yang mau di-sharing Bu? Soalnya tadi ada. Oke, mungkin selama ini ada kendala gitu Kak di sekolah gitu ya. Kira-kira menurut Kak Ardin nih dengan metode coaching, apakah relate dengan suasana kelas yang ada di tempatnya Kak Ardin begitu? Sangat relate sih. Oke ya, jadi betul-betul bisa memahami nanti ini memang nggak langsung bisa dipahami 100% begitu ya. Tapi terus belajar gitu, apa sih metode coaching? Nanti saya share juga di grup tentang apa metode coaching ini seperti apa supaya nanti bisa diaplikasikan ke saat belajar mengajar. Selama ini pengalaman Kak Ardin gimana Kak menghadapi anak-anak SMP ya? Ya, anak SMP. Kalau pengalaman saya secara pribadi Hmm? untuk mengajar anak-anak SMP, kita harus sebagai guru harus em, menyiapkan apa sih nama RPP yang Mm-mm. nanti atau setiap hari itu kan kita sebelum kita ngajar dulu kita harus mempersiapkan bahan ajarnya, terus apa nanti yang mau dibahas, masuk ke inti, terus tugas-tugasnya seperti apa. Jadi jangan sampai anak-anak merasa membosankan, karena Nah, kan saat ini anak-anak udah pintar-pintar ya dengan adanya handphone, mm-mm. melalui internet, mereka bisa searching di situ. Nah, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus siapkan misalnya awalnya itu yel-yel atau Ya, baru kata-kata untuk hari ini, quotes, atau bisa juga buat klip video, mm-mm. nanti share di media sosial. Nggak hanya mesti eh, secara kaku sih, tapi harus lebih aktif lagi anak-anaknya.
kita mendorong anak-anaknya lebih aktif, di kita gurunya mempersiapkan bahan ajar, terus media-media pembelajaran yang harus, misalnya gitar, musik, Mm-mm. khususnya guru agama sih kalau saya sebelum dan sesudah tetap nyanyi dan doa. Itu sih kalau dari saya. Terima Oke. kasih. Waktu mengajar berapa jam, Kak? Kalau di kelas? Kalau di kelas 3 JP, Mm-mm. tapi beda-beda. Ada nanti setelah istirahat. Kalau satu JP 30 menit, berarti 90 menit 3 JP 90 jam menit. pelajaran. Itu cukup ya, Kak, ya, untuk materi itu bisa disampaikan penuh begitu ya, dengan ice breaking di depannya berarti ya? Ya, kalau nggak cukup berarti besoknya lagi dilanjutin. Oh gitu. Feedbacknya, feedback dari anak murid gimana Kak? Kalau di setiap pembelajaran, apakah mereka ada apa namanya, kayak apa feedback dari murid-murid itu tentang materi yang diberikan? Apakah itu membantu mereka untuk memahami materi? Ya, sangat membantu. Misalnya saja kalau misalnya judul pembahasan kita tentang kasih atau Mm-mm. memelihara alam. Nah, bisa juga kita gunakan media di sekitar kita, misalnya di pepohonan, bagaimana Allah itu memelihara Mm-mm. eh, kehidupan makhluk hidup. Nggak mesti jauh-jauh sih di lingkungan sekitar aja kita lihat media yang ada, Mm-mm. walaupun fasilitasnya juga kurang lengkap, tapi kita usahakan media pembelajaran kita siapkan. Misalnya dari alam juga kan kita bisa supaya anak-anak bisa lebih mudah memahami Oke, berarti materi sudah dan prakteknya itu selaras, prakteknya selaras ya. ya. Jadi Dan juga butuh anak-anak lebih suka prakteknya sih, gitu ya. karena mereka Kadang iya. Nah, Kak, jadi tantangan nggak sih bagaimana kita memberikan materi begitu ya? Tapi anak-anak itu mendengarkan dengan ibaratnya gini, sampai melongo gitu ya. Eh, Memahami dengan apa yang kita kita sampaikan begitu. Nah, kalau tantangannya sih banyak tantangannya. Tahu aja kan murid-murid SMP ini Heeh. masih dalam proses pencarian jati diri dan Mm-mm. cara pembentukan karakter juga kan dari anak-anak remaja dan dewasa nantinya. Tantangannya sih kayak kadang-kadang mereka nggak mood, kadang-kadang kadang-kadang fokus, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ya biasalah keluar masuk. Jadi kita sebagai guru harus butuh kesabaran yang ekstra. Butuh kesabaran yang ekstra dalam Seperti Pak Ahmed. menghadapi. Eh, Kak Ardin, selain Kak Ardin, ada guru agama lain Kak di situ? Ada seriaman di SD. Oh, di SD ya. Dia ada. Hmm, Ini ada TK, SD, SMP. SMA-nya belum ya? SMA-nya menyusul, Nama Yesus. hanya sampai SMP. Nah, ya, saya eh, kalau boleh sharing gitu ya, waktu saya ngajar begitu, mengajar agama gitu, eh, ada trik di mana kita mengajarkan. Waktu itu saya ngajarin doktrin, Kak, tentang alat Tritunggal misalnya. Memang ini tidak ada di buku panduan begitu ya, tetapi saya akan sisipkan ini di materi. Kenapa? Karena anak sekarang ini tahu sendiri ya, dasar-dasar kekristenan itu mereka nggak dapet loh dari buku agama yang ada. Benar nggak, Kak Ardin? Iya, betul. Nah, nah, saat saya menyampaikan doktrin ini kepada anak-anak SMA ya, SMK ya, itu judulnya itu dibikin menarik, dari Taman Eden ke Getsemani. Nah, dari judul itu kan pasti, Bu, ini tentang apa gitu ya. Begitu saya sampaikan, tidak ada satupun dari anak-anak itu yang miss gitu ya. Mereka itu fokus, konsentrasi gitu. Kalau di foto itu sampai
gini gitu ya. Jadi tentang doktrin. Nah, mungkin bisa sesekali gitu ya. Anak-anak SMP ini ya memang sebenarnya agak sulit untuk menaruh menyelipkan doktrin kekristenan itu di dalam murid. Tapi menurut Kak Ardin penting nggak sih doktrin ini? Sangat penting sih kalau menurut saya menerapkan doktrin. Soalnya juga kita di sini mengikuti karena sekolah kita masih dalam naungan gereja Gereja Pasundan Mm-mm. GKP. Oh, Jadi kita pasti mengikuti doktrin dari gereja GKP, baik tata ibadahnya, mm-mm. baik pembelajarannya juga, tapi tetap sama aja sih tujuannya kan untuk menyampaikan eh, tentang nggak cocok dari Biblika kan, firman Heeh, Tuhan, heeh, betul. terus kehidupan sehari-hari. Oke, luar Terus ada biasa. juga yang dari Katolik sih mereka berterima ya. Ada Heeh. dari kalau di SD ada dari Katolik, Mm-mm. kemudian beda denominasi lah, ada karismatik, jadi mereka ngikut itu aja. Oke, ngikut aturan sekolah begitu ya, karena Ya, di bawah naungan gereja begitu ya. ya. Tapi ya bersyukur sih sudah mulai masuk ke doktrinal gitu ya, karena kalau mengikuti uh, buku yang ada gitu ya, kadang kurang greget gitu isinya begitu ya. Nah, Halo Pak. kalau bukunya sih secara umum ya nggak eh, bisa masuk semua di Mm-mm. berbagai eh, misalnya bisa agama, beda denominasi pun bisa masuk. Misalnya Oh, karismatik, presbiter, dan lain-lain. berarti tidak ada masalah ya selama ini Ya, kalau masalah doktrin. Halo Pak Julius, sudah gabung lagi. Ada yang mau disaringkan Pak? Kayaknya lagi sibuk. Ini memang jam siang ini lagi aktif banyak yang izin karena masih ngajar. Mungkin next kita bisa bikin sore begitu ya. Kak Ardin, bisakah kalau sore? gimana Bu? Kalau misalnya kita ngadain Zoom-nya sore untuk berbagi ilmu lagi, pengalaman. Karena materi coaching ini sebenarnya kan banyak gitu ya. Jadi yang siang hari ini saya bagikan itu cuman di awalnya saja gitu. Jadi kapan lagi Bu? Kalau sore ada kendala kah? Kalau sore bisa, tapi sampai jam 5 Bu. Oh, sore Jam, sampai jam 5. Jadi kalau jam sekitar 6 nanti masuk lagi Zoom, soalnya ngambil itu kuliah, masuk kuliah juga. Oh, kuliah di Soalnya mana, aku Kak? masih STH, belum SPD. Oke. Ya. Kuliah di mana, Kak? Di STTK Desi Bogor. Oke, di Bogor ya. Ya, Online kah? ya online. Oke, oke, baik. Berarti sampai jam 6 aja ya? Jam 5 Ya, ya? jam 5. Kalau Oke, jam 5 masih bisa. baik. Ada pertanyaan lagi, Kak, dari metode coaching yang saya bagikan siang hari ini? Disimpan aja nanti berarti. Baik, baik. Nanti sebagian saya share di grup ya. Bisa untuk Ya, dipelajari baik. gitu ya. Kak Yesi ada yang mau ditanyakan atau Pak Julius sebelum saya akhiri siang hari ini? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita bisa tutup aja ya Kak ya, Kak Ardin.